nanti nggak ada rekaman kita jadi ini. Ya saya masih di sekolah Bukit Kapur deh Bu, di tempat saya jadi materi deh. Oke, jadi udah bisa ini. Udah Bu, bentar. Ini udah direkam apa belum Bu? Saya pakai HP soalnya Bu. Iya, tanya dulu lah. Aku nggak ini, nggak. Coba Kemarin, Ibu lihat, Ibu pakai laptop kan Bu? ya. Ibu lihat yang di atas ada gambar yang kotak merah tengah. Merah, udah merah. Ya, ada nggak tulisannya Merah. panggilan ini sedang direkam? Panggilan ini sedang direkam. Sudah. Oke, sip. Lanjut kita berarti. Baik, saya yang apa dulu ya Pak ya. Ya Bu. Kita 15 menit ya Pak. Silakan Bu. Aduh, agak grogi nih. Bu Fasil, izin Bu Fasil. Izin ya Bu Fasil. Oke, baik. Pak Irfan, selamat siang Pak Irfan. Yang Bu Fitri. Maaf, tunggu Bu Fitri, kita ulang. Ini sama seperti latihan kemarin saja kan? Enggak, tapi ya ini nanti akan kita upload video kita ini di tugas. Oke, tugas kita. Jadi sekalian baru nanti refleksi yang kemarin itu dibuat juga gitu. Jadi ini memang 15 menit aja waktu kita gitu loh Pak. Gantian seperti yang latihan kayak semalam. Temanya boleh kayak kemarin aja kita kan? Temanya terserah deh. Menurut Bapak itu aja. Kalau saya paling itu aja nanti kalau saya jadi coachnya, saya itu aja temanya Bu. Oke lah, baik ya Pak kalau ya. Ibu boleh berubah, boleh itu silakan. Kita mulai ya. Oke Bu. Baik, selamat siang Pak Irfan. Oke, siang Bu Fitri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat. Sehat. Tadi sehingga lama itu ada kerjaan apa ya Pak? Kalau bisa tahu. Oke, mohon maaf sebelumnya Bu Fitri, kebetulan saya ada undangan mendadak jadi pemateri. Memang kebetulan sebenarnya undangannya sudah tadi malam, tapi ada 1-2 hal. Jadi karena tadi juga saya menterapi siswa yang di Purnama, jadi saya selesaikan dulu menterapi, baru saya ngisi materi ke sekolah. Dan kebetulan jaraknya antara Purnama ke Bukit Kapur, ya tahu sendiri Bu Fitri jauhnya gimana. Jadi makanya saya ya sedikit terlambat juga lah. Justru di sini terlambat, waktu ngasih materi juga terlambat. Ya nggak apa-apa Pak. Kadang kan kesibukan juga bisa apa artinya kesibukan kita ada saja yang di luar dari rencana kita. Ya, oke. Pak Irfan, sekarang tujuan kita di sini, boleh saya tahu Pak Irfan tujuannya apa untuk kita coaching hari ini? Bolehkah saya tahu? Mungkin saya ingin sebenarnya konsultasi lah dengan Bu Fitri. Ada satu bukan permasalahan sebenarnya Bu. Kegelisahan saya ketika mengikuti kegiatan guru penggerak. Jadi kalau misalnya boleh saya tahu, nanti dari tujuan akhir dari coaching kita ini nanti apa dari pertemuan kita ini nanti apa yang ingin Bapak utarakan atau apa mungkin yang ingin Bapak luahkan dari masalah kita gitu. Ya, kalau saya pribadi Bu berharap kegiatan kita, coaching kita pada kali ini bisalah mendapat ini Bu Musli nelfon lagi. Mendapat titik terang lah dari kegelisahan saya selama ini gitu Bu. Jadi saya berharap Bu Fitri semoga bisa membantu saya lah untuk menjawab kegelisahan saya selama ini gitu. Pak Irfan, setiap orang pasti punya kegelisahan termasuk juga saya tentang proses pembelajaran kita kurang lebih dari 6 bulan nanti ya Pak ya. Betul. Jadi kalau misalnya kalau Bapak katakan tadi masalah, pasti semua kita punya masalah, tapi bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah. Begitu ya kan ya Pak. Mungkin kalau boleh saya tahu, kan selama sudah berjalan kurang lebih dari 3 bulan ini ya Pak ya, apa yang sudah Bapak buat suatu perubahan kepada diri Bapak
untuk mengatasi segala tugas-tugas yang diberikan oleh Fasil, diberikan oleh Fasil kepada Bapak kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan gitu. Kalau bisa saya tahu. Kalau saya sudah melakukan itu, saya sudah mencoba untuk membagi waktu sebenarnya Bu Fitri. Jadi saya sudah kayak menyusun nih, kayak ibaratnya karena kesibukan saya yang menterapi siswa dari pagi sampai malam, ketika dalam hati kecil saya bilang, oh oke, malam ini saya harus bisa nih ngeluangkanlah agak 10 menit, 15 menit untuk sekedar awalnya mengintip dulu LMS, oh yang mana aja nih, kapan tuh date-nya. Cuma tetap ketika pelaksanaannya tuh Bu Fitri, aduh, udah capek ketika tahu sendiri anak muda kan Bu Fetri, rebahan, pegang HP, tidur, lama-lama ketiduran, nanti jam 1 baru bangun, 1 pagi, 1 subuh, jam 2 baru bangun. Jadi tetap ketika jam 2 bangun juga bukannya buka HP atau buka laptop, saya malah nyambung tidur lagi sih sebenarnya, cuma ngelihat notifikasi gitu. Jadi saya gelisah saja gitu, kayak dari hari kecil sudah diniatkan nih pengen membagi waktu, tapi ketika pelaksanaannya itu Bu Fetri, saya bingung untuk membagi waktu. Dan di weekend juga, di weekend saya sudah ibaratnya, oh ini ya udah hari libur, tapi ternyata yang tiba-tiba teman ngajak nongkrong lah, yang tiba-tiba inilah, tiba-tiba itulah, belum lagi nanti menghadapi konsultasi online dari orang tua siswa gitu. Oke, baik Pak. Eh, Benar, terkadang lingkungan kita juga mempengaruhi kita, artinya kadang kita jadi terikut gitu loh Pak. Misalnya Betul. jadinya kendala atau apa gitu kan di belakang ya Pak. Kan ini ada dari tugas kita yang pertama dari 1.1, 1.2 sampai 2.3 ini. Ini anggaplah sekarang skala prioritas kita itu 5 nih Pak. Dari 1.1 sampai 2.3 ini kita fokuskan dengan 5 skala. Jadi dari tugas yang sudah Bapak kumpulkan itu, walaupun mungkin dengan banyaknya kegiatan, aktivitas, kira-kira skala sampai dari skala berapalah yang sudah Bapak lakukan. Kemudian dari skala itu pasti Bapak punya tujuan nanti sampai mau ke skala berapa. Jadi skala ini kita anggaplah jadi 1 sampai 5. Jadi dari tugas 1.1 sampai 2.3 ini udah prioritas skalanya berapa gitu loh Pak yang Bapak kerjain. Kalau boleh saya tahu. Oke. Kalau untuk skala Bu, dari modul 1.1 sampai 1.3 itu skalanya Mm-mm. masih 1 Bu. Enggak, 1.1 ya, masih 1. Terus Mm. skala dari 1.4 sampai 2.1 itu udah naik lah di skala 2 gitu kan. 2.1 sampai 2.3 yang sekarang, 2.1 sampai 2.2 masih 2,5 lah Bu. Kalau Nah, 2.1 sampai 2.2. Nah, ketika 2.3 inilah saya ngerasa udah di level skala 3 gitu, belum di level skala 5, karena ya itu tadi, saya masih ngerasa ada beberapa poin, bahkan ada di satu modul Bu, satu titik yang kita desiminasi itu 1.4 kalau nggak salah ya Bu. ya, ya Nah benar sampai Pak. sekarang ya itu tadi, saya masih belum sempat mengvideokan apa namanya, kegiatan desiminasi tersebut gitu. Jadi untuk skala yang akan saya peroleh ke depannya, saya ingin nanti ya pasti di mana-mana orang pengen sempurna lah Bu. Jadi kita pengen, saya nanti setelah 2.3 ini, saya pengen nanti langsung kalau bisa langsung melejit ke skala 5 Bu gitu. Oh gitu. Oke Pak Irfan. Dari keterangan Bapak tadi kan 1.1 nih udah. Kemudian 1.2 juga Bapak katakan sudah. Mungkin agak kendala sedikit di 1.4. Kemudian 2.1 di sini sudah ya Pak ya? Sudah. Sudah. Oke, kan berarti ada kekuatan-kekuatan yang ada pada diri Bapak untuk menyelesaikan modul dari 1.1, 1.2, 1.3 sama 2.1. Ini berarti Bapak punya kekuatan ini. Berarti sudah mampu Bapak lakukan. Ya, bagaimana nanti supaya untuk 1.4 ini kira-kira yang akan Bapak lakukan untuk supaya tugas ini bisa selesai? Oke. Mungkin saya kemarin sempat akan mendesiminasikannya di
kombel. Jadi kebetulan kombel kita itu 1 kali sebulan, Bu. 1 kali sebulan, tapi memang full padat hari Sabtu karena kita libur hari Sabtu. Cuma kemarin itu kendala saya karena ya sama kayak hari ini, bentrok ketika saya jadi pemateri juga, Bu, gitu. Jadi kadang saya lupa, Bu, itu padahal udah jauh-jauh hari itu. Jadi pemateri malah saya iakan pula undangan yang datang itu gitu. Jadi mungkin kendala saya di situ, Bu. Jadi karena ada ya balik lagi ke aktivitas, Bu, bentrok, kita sudah berniat, sudah merencanakannya, ternyata ketika eksekusi bentrok lagi kegiatan saya gitu, Bu. Berarti di sini kayak kata Bapak, kombel yang lalu Bapak lakukan itu kan sekali sebulan, setiap hari Sabtu. Berarti bisa dikatakan mungkin waktu yang sedikit kurang. Jadi kalau misalnya Pak, ini saya tanya ya Pak ya, eh, peluang Bapak untuk mengerjakan nanti tugas 1.4 itu yang akan Bapak lakukan kira-kira untuk mengatasi masalah ini agar nanti 1.4 itu selesai. Nanti Bapak punya rencananya kira apa gitu, biar 1.4 ini bisa Bapak selesaikan dari peluang-peluang waktu yang Bapak katakan tadi, gitu. Oke, mungkin karena bulan Oktober kemarin ketika hasil dari kombel yang bulan September ini, yang untuk bulan Oktober guru-guru sepakat dan saya juga sudah mengkoordinasikan dengan guru-guru karena kebetulan kita kombel gabung, Bu. Satu Iya, iya. yayasan. Jadi dari 2 sekolah itu satu yayasan gabung. Jadi mereka mau di minggu pertama. Ya bagus, berarti minggu depan kan sudah masuk minggu pertama Oktober. Jadi saya tetap di kombel karena saya juga nggak enak kasihan sementara yang sudah pada berkeluarga guru-guru kita kan, jadi nanti kalau misalnya saya meminta waktu atau apa mengganggu aktivitas mereka yang di rumah, jadi saya mungkin akan memanfaatkan kombel yang minggu depan atau awal bulan Oktober besok, dan di tanggal sekian saya tidak akan menerima undangan jadi pemateri dimanapun gitu. Kalau misalnya ada undangan untuk di hari Sabtu gitu. Pak. Ini kan Bapak sudah buat apa namanya opsi ya kan Pak? Oke. Ada dua pilihan. Yang pertama kata Bapak nanti Bapak akan mungkin usahakan atau kombel untuk minggu depan. Atau opsi yang kedua kalau saya lihat di sini mungkin Bapak rencanakan itu di bulan Oktober. Yang paling Bapak kalau boleh saya tahu prioritas yang paling utama nanti dari opsi ini opsi yang mana? Karena saya pengen tahu juga selain opsi yang mana, kemudian supaya tujuan Bapak ini tercapai nanti pilihan paling besar itu di mana gitu loh Pak. Ya. Mungkin itu saya milih yang di kombel, Bu, karena itu tadi kan balik lagi yang seperti yang saya bilang tadi, dari segi waktu itu tidak mengganggu mereka dan teman-teman juga dapat diseminasi dari saya gitu. Karena sebelumnya juga kombel-kombel kami itu sebenarnya kami lebih isinya itu tentang anak-anak berkebutuhan khusus, bagaimana ya ibaratnya kami mengevaluasi walaupun teman-teman saya dari guru-guru SLB ini memang megang SLB, tapi kami tetap di dalam kombel itu harus membahas tentang penanganan anak ini, apalagi di situ di kombel juga komunikasi, si anak A ini udah pernah dipegang sama ibu si B, karena sekarang udah di C berarti di situ juga terjadi pola komunikasi, terus bikin dia diajar. Jadi untuk kali ini saya minta meluangkan waktu oleh guru-guru masukkan kegiatan untuk saya memberi materi sekitar 1 jam itu tentang budaya positif gitu. Kasih Pak Irfan. Tadi Pak Irfan sudah sampaikan bahwa dalam kombel nanti untuk Bapak kan di sini diseminasi disiplin positif itu kan berarti di sini kan karena mungkin kayak dibilang Pak Irfan tadi anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian disiplin positifnya kalau bisa saya tahu ini kan nanti bisa dibilang ini kan berbeda kan Pak dengan anak Hmm. normal yang bukan normal sih, misalnya anak yang standarnya mereka paham dengan anak yang berkebutuhan khusus. Jadi nanti rencana yang mau Bapak sampaikan di depan guru-guru itu kira-kira nanti apa rencana atau strategi, karena kan ini berbeda disiplin positifnya. Kayak misalnya kalau kita positif itu kan kayak kami misalnya disiplin dalam KBM, anak kebutuhan khusus kan berbeda. Nanti boleh saya tahu apa rencana atau strategi yang Bapak capai nanti untuk menampilkan modul Bapak 1.4 ini agar nanti tujuan diseminasi disiplin positif itu bisa tercapai. Oke. Apa? Berarti kalau misalnya itu saya rencananya kami biasanya, Bu,
tetap sama seperti umum, tapi kami memodifikasi dengan karakteristik dan keberagaman dari peserta didik kami gitu. Misalnya penerapan segitiga restitusi mungkin bisa, tapi hanya dengan anak yang tunanetra atau tunarungu, yang intelektualnya bisa dikatakan ya umum lah gitu, masih bisa dipraktekkan. Tapi untuk anak tunagrahita berarti segitiga restitusinya mungkin ada beberapa indikator yang nggak bisa dipakai nih, harus dimodifikasi. Modifikasinya gimana? Ya secara terang-terangan kasih tahu bahwasanya dia salah. Kadang kan kita nggak boleh tuh menjadi pembuat rasa bersalah, tapi karena kita tahu karakteristik dan keberagaman siswa kita sendiri, apalagi anak tunagrahita ya, mereka yang tidak bisa berkonsep pemikiran abstrak harus konkret, ya mau tidak mau kita ganti gitu. Jadi ada mungkin di dalam komponennya itu berbeda, anak berkebutuhan khusus harus dikasih tahu bahwasanya ini memang betul salah gitu. Kamu tidak boleh lagi itu. Memang kalau kita balik ke disiplin positif kan pembuat rasa bersalah Iya, gitu. iya, iya. Tapi memang kalau untuk penerapannya pasti akan anak itu tahu oh itu tidak boleh. Jadi memang kalau untuk anak berkebutuhan khusus tidak ya katakan tidak boleh. Jadi nggak bisa yang kalau sekira-kira restitusi kita bikin dulu ibaratnya dia tanya alasannya apa. Kalau alasan oke lah kita tahu pasti bisa menjawab semua anak berkebutuhan khusus. Tapi kayak sampai ke yang poin-poin atau indikator-indikator lainnya untuk ibaratnya kalau di anak umum kan masih bisa berputar otaknya untuk menjawab gitu. Hmm. Oke, terima kasih Pak Irfan. Saya salut nih dengan strategi-strategi yang Bapak katakan tadi, yang bisa dibilang mungkin di luar dari ekspektasi yang mungkin belum tentu semuanya dapat gitu ya Pak ya. Oke, keren Pak strategi yang Bapak rencanakan. Terus kalau bisa tahu, kalau saya bisa tahu, ini kan rencana. Eh, dalam jangka waktu panjang kah ini akan Bapak lakukan strategi itu atau dalam jangka waktu pendek ini kalau bisa saya tahu dalam jangka waktu apa dalam jangka waktu berapa lama gitu. Strategi ini akan Bapak terapkan kan kepada anak. Itu maksud saya kira-kira Pak jangka jangka waktu kapan gitu akan Bapak terapkan. Kalau bisa saya tahu ya. Yang sudah pasti ini dalam jangka waktu panjang karena itu tadi perlu untuk anak-anak walaupun kita tetap bisa kami apapun yang dari sekolah umum itu bisa kami melaksanakan tapi harus kita modifikasi dengan keberagaman dan karakteristik anak kita gitu. Oke, jadi berarti dalam jangka waktu panjang yang akan Bapak lakukan ya Pak. Betul. Eh, Kalau misalnya tujuan ini, kalau menurut Bapak berhasil, apakah nanti tujuan atau strategi yang Bapak lakukan ini menurut Bapak berhasilkah atau mungkin masih berapa atau berapa lah, berapa persen saya pengen tahu gambarannya gitu loh Pak. Karena ini masih rencana dan belum pelaksanaan Bu, itu masih di angka 70 saya berani ngomongnya. Nah, ya 70%. Karena kan kita nggak tahu karakteristik anak-anak kita kan berbeda gitu kan. Jadi nanti mungkin saya akan merefleksi dan mengevaluasi lagi ketika penerapannya mungkin dalam 1 bulan ke depan setelah sudah saya diseminasikan kepada teman-teman mungkin ada teman-teman yang bisa melaksanakannya sampai 100%. Oh Pak Ipan ternyata strategi ini bisa. Oh Pak Ipan ternyata strategi ini untuk si ini nggak bisa. Oh berarti yang ini bisanya cuma sampai 80% strateginya itu. Jadi kalau untuk sekarang karena dari berdasarkan rencana mungkin 70% saya untuk di persentase. Oke, baiklah Pak. Kalau misalnya 70% nih menurut Bapak, berarti kan ada gangguan nih. Betul. Nah, cara untuk mengantisipasinya Bapak buat gimana? Kalau seandainya itu ada dari tujuan itu, Mengantisipasinya ya kalau misalnya nanti teman-teman juga mengajak diskusi yang lain karena kan mereka dapatnya dari saya tuh kan ya mungkin benar. kita akan mencoba metode yang lain gitu. Metode yang lain yang menyesuaikan gitu. Oh metodenya terlalu keras nih untuk anak tunagrahita nggak bisa. Kita cari metode yang kayak saya bilang tadi kan metode yang apa pembuat rasa bersalah. Oh ternyata ada anak tunagrahita yang bisa kita pahamkan yang metode yang lain gitu. Baik Pak Irfan. Jadi di sini kan tadi kan permasalahannya mungkin kayak kita bilang tadi kan Pak Irfan ya. Tapi karena modul yang kita bicarakan, maka ini kan kembali ke modul tadi. Terima kasih Pak Irfan. Kemudian kita kembali lagi seperti tadi yang pertanyaan. Berarti kalau misalnya saya lihat di sini sebenarnya banyak ide-ide cemerlang yang sebenarnya ada pada diri Bapak. Ya Pak ya.
ada, hanya mungkin kembali seperti yang tadi Bapak katakan mungkin, waktu Bu, ya namanya juga lajang, namanya juga dengan, teman, ya circle kita gitu ya Pak ya. Kadang nanti kita mau kerja, "Alah baru itu aja," gitu ya Pak ya. Betul. Itu satu-satu bisa dibilang, gangguan pada diri kita. Namun kembali seperti yang Bapak ungkapkan di sini tadi, keyakinan Bapak itu, mendorong Bapak untuk menyelesaikan. Cara Bapak tadi menjelaskan itu tentang strategi, pada anak, sudah, bisa dibilang oke. Jadi sekarang kembali, saya ingin, tanya lagi, bagaimana, cara Bapak untuk mengatasi dari lingkungan luar nih, yang berpengaruh kepada, diri Bapak sehingga nanti semua tugas yang dikerjakan ini di apa kita di, tugas negara kita, tugas negara ini ya, Pak, ya, bisa, eee, Bapak capai dengan tujuan yang katakan Bapak harus sampai selesai. Mungkin saya akan coba menahan, Bu. Menahan kayak yang weekend diajak teman, oke, nanti dulu selesaikan baru keluar gitu. Kalau Ah, malam itu mungkin yang malam ya saya angsur gitu kayak weekendnya mungkin mengabretkan semuanya, misalnya yang memang rata-rata target saya sebelum due date semua. Cuma kalau malam itu saya angsur, misalnya dari yang eksplorasi konsep itu kan ada yang F2.3, F.1, F4 yang kayak gitu tuh. Nah, itu saya angsur 3 navigasi malam ini atau 4 navigasi, nanti baru angsur lagi selanjutnya seperti itulah Bu. Kalau malam mengangsur yang due date-nya masih lama, kalau weekend yang due date-nya sudah terdekat, mungkin seperti itu nanti perencanaan yang akan saya bikin. Pak, terima kasih. Berarti itulah rencana aksi nanti yang akan Bapak lakukan, bagaimana menangani jadi semua semua lingkungan tidak terugikan gitu ya, Pak, ya. Semuanya terangkum, tugas oke gitu ya, Pak, teman Betul. juga oke, pergaulan oke. Oke, terima kasih, Pak. Berarti kalau begitu, yang ingin saya tanyakan nih satu lagi kira-kira, apa ya komitmen, yang ada pada diri Bapak untuk dapat nanti rencana-rencana yang Bapak, prediksi itu, dapat berhasil apa? Ya, kalau kalau komitmen saya paling ya tetap pada rencana saya dan harus saya laksanakan gitu lagi. Karena selama ini saya ya seperti yang Bu Fitri bilang tadi, ide sudah ada tapi ketika eksekusi yang masih terjadi gangguan-gangguan, jadi komitmen saya gimana caranya ketika udah A saya rencanakan Mmm, harus saya laksanakan A itu. Jangan udah rencananya A masih lama padahal udah harus masuk ke rencana B tapi rencana A aja belum saya jalankan, seperti itu paling Bu. oke. Baik, makasih Pak Irfan, saya yakin Bapak pasti, punya suatu komitmen, tadi udah Bapak bilang kan